Gerakan memukul, menendang, serta menangkis merupakan gerakan-gerakan dasar yang diajarkan perguruan bela diri, tidak terkecuali karate. Penguasaan teknik memukul, menendang, serta menangkis ini merupakan hal dasar yang harus dikuasai si penekun seni bela diri karate. Bela diri karate mengajarkan kepada si penekunnya untuk mengoptimalkan pergerakan tangan dan kaki sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Pada seni dan olahraga bela diri karate, sedikitnya ada 4 aliran, yakni Shotokan, Goju-ryu, Shitoryu, serta Wado-ryu. Karate memiliki filosofi mendalam berupa karakter yang membentuk tiap karateka. Kecakapan menerapkan teknik untuk membela diri bukanlah satu-satunya tujuan dalam mempelajari seni dan olahraga bela diri karate. Dalam menekuni seni dan olahraga bela diri karate, kekuatan digunakan dengan penuh pertimbangan sebagai bentuk harga diri di depan orang lain. Dengan kata lain, karate menempatkan kekuatan pada pilihan terakhir untuk melawan ketidakadilan. Ini merupakan prinsip Bushido, sebuah kode etik kesatria berasal dari nilai-nilai moral, kesetiaan, serta kehormatan. Teknik seni bela diri karate terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni Kihon, kata atau jurus, serta kumite atau pertarungan. Karate bela diri asal negeri Jepang telah menyebar ke banyak negara, termasuk ke Indonesia, tak terkecuali di salah satu wilayahnya yakni Sumatera Selatan. Banyaknya penekun karate ini karena karate tidak saja sebagai seni bela diri yang mengajarkan teknik bertarung dengan tangan kosong, tapi juga berkembang sebagai suatu cabang olahraga prestasi. Karate sebagai suatu cabang olahraga lebih menitik beratkan teknik-teknik untuk pertandingan yang sasarannya akhirnya capaian prestasi. Di Indonesia, organisasi yang mewadahi olahraga bela diri karate ada di bawah naungan FORKI, singkatan dari Federasi Olahraga Karate-do Indonesia.
Sedikitnya ada 25 perguruan karate yang bernaung di bawah Forky, di antaranya Inkai, Inkado, Lembari, Gojukai, Wadokai, Kyokushinkai, serta Kakai. Keberadaan Forky adalah untuk mengembangkan karate-do sebagai seni ilmu bela diri, serta olahraga dalam rangka memupuk kepribadian luhur, memajukan bangsa Indonesia yang sehat dan kuat, serta pembangunan prestasi di cabang olahraga karate. Forky Provinsi Sumatera Selatan misalnya, saat ini secara serius berupaya membangun prestasi para karatekanya. Alasannya, daerah ini memiliki banyak karateka dan tidak mau miskin prestasi. Diakui dalam beberapa tahun ke belakang, prestasi para karateka dari Sumatera Selatan memang redup. Tidak mampu bersaing dengan daerah lain seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Untuk soal potensi sumber daya manusia maupun mental, Sumatera Selatan tidak kalah dengan daerah lain. Terkait hal itu, Forky Sumatera Selatan bertekad bangkit, membangun prestasi, dan mampu bersaing dengan daerah lain di cabang olahraga karate. Kita melaksanakan seleksi atlet karate daerah ini dalam rangka untuk membangun semangat anak-anak atlet dalam rangka memperebutkan emas di era pelaksanaan PON 2024 nanti. Nah, sebelum itu dalam rangka menghadapi Prapon yang sudah dalam waktu dekat di tahun 2023 ini, maka kami ya semua pengurus Forky Sumatera Selatan periode kali ini menyelenggarakan seleksi daerah Forky Sumatera Selatan ini adalah dengan cara membuka seluas-luasnya kepada seluruh perguruan yang ada di Sumatera Selatan untuk mengikuti seleksi ini dengan tujuan adalah untuk mencari atlet-atlet ya, yang akan kita bawa ke era Prapon. Nah, setelah seleksi ini, kita tentunya akan mengadakan training center yang akan dimulai 15 Mei sampai dengan 20 Agustus. Nah, di TC ini atau di training center inilah kita akan melihat keseriusan atau kesungguhan daripada calon-calon atlet kita yang akan kita bawa ke Kalimantan Selatan ini, khususnya di Banjarbaru. Mengingat atlet kita selama ini ya mungkin semangatnya yang sudah mengendor, belum lagi fasilitas-fasilitas yang didapat tidak memadai, maka dari itu kita siapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh atlet dalam rangka untuk meraih emas secara maksimal di Prapon maupun di PON nanti. Makanya tadi keoptimisan ini timbul daripada karakter kita orang Sumatera. Rasanya kalau untuk semangat ya, kemudian lagi secara emosional tidak usah diragukan lagi. Dan kita lihat beberapa waktu terakhir ini, hari kedua ini, semangat anak-anak atlet ini luar biasa. Jadi sudah dikasih aba-aba waktunya habis pun masih mau berantem. Nah, inilah yang mungkin peluang semangat ini untuk mendorong kami mendapatkan atlet-atlet yang terbaik. Saat akan menghadapi suatu kejuaraan yang mempertaruhkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional, Forky Sumatera Selatan menyiapkan para karatekanya melalui seleksi. Jadi baik ya, jadi upaya yang akan dilakukan di kepengurusan Forky 2023-2028 bahwa Forky saat ini sedang menyiapkan atlet yang akan diturunkan pada saat Prapon di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tepatnya di tanggal 25-27 Agustus nanti, di mana kita menargetkan untuk lolos banyak-banyaknya di Prapon dan akan mengulang tradisi kita lolos dengan medali pada era tahun 2004, kemudian 2008 dan 2012. Nah, ini adalah tugas berat kita dari kepengurusan Forky Sumsel saat ini, di mana kita harus bisa dengan kepengurusan yang masih sangat muda ini, kita berharap bisa menampilkan prestasi yang sebaik-baiknya untuk Sumatera Selatan. Saat ini kita sedang membangun tahapan itu. Dengan hasil daripada seleksi ini, kita akan melaksanakan training center secara sentralisasi yang insya Allah nanti akan kita laksanakan sekitar 84 hari
Jadi kita sudah membuat periodisasi atlet itu guna dan tidak lain adalah kita untuk menyiapkan atlet Sumatera Selatan ke depan sehingga kita dapat lolos banyak-banyaknya di Prapon 21 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini. Saat ini adalah harus kita bangkit karena kita harus segalanya, kita harus optimis dan kita percaya dengan kekuatan atlet karateka Sumsel yang ada saat ini, kita bisa menggapai itu dengan kebersamaan, dengan kerjasama, dan dengan tekad yang kuat untuk Sumatera Selatan menjadi terbaik lagi pada kancah PON 21 nanti, tepatnya di Aceh Medan nantinya di 2024. Tidak kurang 160 karateka putra-putri dari 10 perguruan dan 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan ikut ambil bagian dalam seleksi daerah Forki Sumatera Selatan. Mereka ini rata-rata berusia muda 16 tahun dan 17 tahun. Sehingga potensial untuk dibina menjadi karateka andal untuk Sumatera Selatan. 10 perguruan karate yang ikut ambil bagian dalam seleksi daerah Forki Sumatera Selatan ini, diantaranya Inkai, KKI, Lemkari, Gojukai, Wadokai, serta Sindoka. Selain perguruan karate yang mengirimkan karatekanya, juga ada 7 kabupaten kota yang mengirimkan karateka terbaiknya mengikuti selekda Forki Sumatera Selatan, seperti Ogan Kombring Ilir, Ogan Ilir, Prabu Muli, Ogan Kombring Ulu, serta Kabupaten Lahad dan Kabupaten Musi Banyuasin. Bersiap-siap, setelah ini tatami satu akan Di kategori putra ada 8 nomor, yakni kata beregu, kata perseorang, serta 6 kelas kumite mulai dari kelas berat badan 55 kg hingga kelas berat badan 84 kg ke atas dipertandingkan. Sementara di kategori putri, nomor yang dipertandingkan tidak sebanyak kategori putra. Di kategori putri ini, nomor-nomor yang dipertandingkan yakni kata beregu, kata perseorangan, serta kelas kumite yakni kelas berat badan 50 kg hingga kelas berat badan 68 kg ke atas. Pada seleksi daerah Forki Sumatera Selatan dalam menghadapi Prapon, hanya juara pertama tiap nomor yang berhak ikut pelatda dan selanjutnya bertarung di Prapon. Bagi pengurus Forki Sumatera Selatan di bawah komando Taufik Husni, saat ini merupakan momen yang pas dalam upaya membangun prestasi para karateka Sumatera Selatan. Karena sudah cukup lama para karateka Sumatera Selatan tidak dapat unjuk prestasi di level nasional. Dengan demikian, arena babak kualifikasi atau Prapon adalah pintu gerbang bagi para karateka Sumatera Selatan untuk bangkit. Dari Ketua Forki, dari pendukung sekali kegiatan ini. Beliau sudah menyampaikan sama tanggal 15 Mei, anak-anak yang terjaring pada kegiatan selekda ini, khususnya yang mendapat peringkat pertama, itu akan kita seramakan dan langsung kita berikan program untuk kegiatan latihan. Kita kalau mau berprestasi, sanda langsung kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Untuk ini kita sudah di bidang Bimpres sudah menyiapkan program keterkaitan dalam rangka pelaksanaan visi menghadapi selekda ini. Nah, salah satunya adik-adik ini setelah mereka melaksanakan kegiatan selekda ini dengan hasil yang terbaik, terutama peringkat pertama, kita semuanya langsung visikan, kita akan berikan kegiatan fisik, mental, terutama juga teknik. Insya Allah optimis di Prapon di Banjarbaru nanti di Kalimantan Selatan, mudah-mudahan Sumatera Selatan ini khususnya di karate dapat meloloskan atlet sebanyak-banyaknya untuk PON di Medan dan Aceh.
Impian para pengurus Forky Sumatera Selatan untuk bangkit membangun prestasi gayung bersambut. Para karateka yang berhasil meraih gelar juara pertama bertekad mempersembahkan gelar juara bagi kontingen karate Sumatera Selatan. Siti Setia, karateka putri dari perguruan Inkai Sumatera Selatan, dengan segudang prestasi, 3 kali peraih medali emas, Porprov berkomentar, saat ini adalah momentum bagi karateka Sumatera Selatan untuk bangkit dan berbicara banyak di level nasional. Sebetulnya kemarin waktu yang prapon sebelumnya, itu Desti kan gagal di selekda. Terus yang tahun ini alhamdulillah Desti lolos di selekda ini, dan insya Allah kedepannya akan benar-benar fokus tujuan ke ponnya. Insya Allah dapat medali buat Sumsel. Insya Allah dari sini akan dibuatkan TC, mungkin sampai dengan pelaksanaan praponnya di bulan Agustus, itu mungkin setiap hari pagi dan sore latihannya. Sebetulnya Desti kan udah baru lulus tahun D4 tahun kemarin. Jadi benar-benar tahun ini untuk difokusi pengen mencapai ke PON supaya bisa dapat medali, dan kan ada peraturan daerah kalau bahwasanya kalau dapat juara medali di PON itu bisa diangkat menjadi PNS. Bertekad serupa dilontarkan karateka putra M. Aziz Zimran yang baru bersaing untuk tingkat Sumsel, namun telah mampu menunjukkan prestasinya. Target saya untuk membangun prestasi Sumsel ini, target saya juara PON. Persiapan saya latihan mungkin seminggu itu full latihan, dan full latihan dan tidak ada kata menyerah. Tekad saya untuk membangun prestasi Sumsel ini karena beberapa tahun ini mungkin tidak untuk di prestasi karate tidak ada yang memasuki 3 teratas di PON. Tekad saya mungkin tahun ini akan jadi, mungkin saya yang akan membangun itu. Suatu prestasi memang tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan tekad serta pembinaan yang matang dan terencana. Seiring dengan karate sebagai cabang olahraga, maka karate dikonteskan atau dipertandingkan dalam suatu kejuaraan. Pada suatu kejuaraan, baik single event maupun multi-event, kategori yang dikonteskan adalah nomor seni gerak atau kata, serta nomor kumite. Kata adalah gerak dasar dari karate itu sendiri. Kata adalah ekspresi dari karate dan merupakan hasil dari variasi teknik-teknik menyerang dan bertahan. Ada 3 hal yang menjadi esensi pokok dalam memainkan sebuah kata. Pertama, gerakan bertenaga yang didasari dengan pemahaman mendalam tentang Kihon secara utuh, lantas diproses secara sempurna dengan bantuan pernapasan secara benar.
Selain gerakan, saat memperagakan kata, irama perlu diperhatikan dalam rangka pengaturan kecepatan atau tempo pergerakan dalam sebuah kata. Selanjutnya yang tidak kalah penting dan harus ada dalam peragaan kata adalah keindahan. Pertandingan selesai. Hal ini tercermin dari bahasa tubuh yang mampu memancarkan aura tersendiri bagi mereka yang menyaksikannya. Juara 2 Reza Mahesa KKI. Nomor atau kelas lain yang dikonteskan pada kejuaraan karate adalah kelas atau nomor kumite. Kumite adalah perkelahian dalam seni bela diri karate. Ada beberapa hal yang menjadi acuan penilaian dalam nomor atau kelas kumite. Semangat, teknik yang baik, kecepatan, kestabilan tubuh berupa pernapasan, dan tenaga merupakan hal yang dimiliki si karateka jika turun untuk kelas kumite. Kumite merupakan penggunaan gerakan-gerakan kata pada pertarungan sebenarnya. Kumite juga merupakan cara untuk menyerang dan bertahan serta perpaduan antara gerakan dasar karate dan aplikasinya dalam suatu pertandingan. Kumite dilakukan praktisi karate tingkat lanjut, mulai dari pemegang sabuk coklat ke atas. Ketika melakukan kumite bebas, para karateka harus dapat menjaga pukulan atau tendangannya supaya tidak mencederai lawan tandingnya. Hal itu mencerminkan prestasi atau gelar juara diraih dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.